Ketemu lagi di Sekolah Minggu Online bersama Lauso Davin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menggerakkan badan kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Lipat tangan, mari berdoa. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa. Ikutin Lauso ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini, kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, supaya kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lauso Aan. Tapi sebelumnya, yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya firman Tuhan bisa kita terima di dalam hati kita. Kita naikkan pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi adik-adik. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Salam adik-adik. Wah, Lauso senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik pada kesempatan ini di dalam ibadah online hari ini. Nah adik-adik, pada kesempatan ini Lauso akan memberikan berkat lewat firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Nah adik-adik, sebelum Lauso memberikan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa ya. Ikuti Lauso. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lauso akan membacakan suatu firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Tema kita hari ini tentang persembahan. Inilah bunyi firman Tuhan.
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, adik-adik, hari ini kita bicara tentang persembahan. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik, banyak sekali orang ketika memberikan persembahan, mereka tidak tahu apakah persembahan itu berkenan kepada Allah atau tidak. Ada orang mengatakan begini, nah kalau aku berikan persembahan yang banyak, uang yang banyak, pasti Tuhan menerimanya. Masa sih Tuhan gak mau terima uang yang banyak? Nah, itu kata kita, ya dia itu pikiran manusia. Tapi bagaimana dengan pikiran Allah? Bagaimana dengan kehendak Allah? Apakah Allah mau menerima seperti itu? Nah, kita hari ini belajar tentang firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca ayat 23 dan 24. Dikatakan bahwa ayat yang 23 dia berkata begini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan saudara yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, hal ini Tuhan meminta supaya kita memiliki hati untuk mengasihi. Hati untuk mengasihi. Nah, jadi ketika kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan dan persembahan itu bisa diterima oleh Tuhan, Tuhan meminta kita supaya kita harus memiliki apa? Memiliki hati untuk mengasihi adik-adik. Kita mudah sekali berkata tentang kasih, tapi kita tidak mudah untuk dengan sungguh-sungguh mengasihi. Wah, coba adik-adik. Kata Tuhan, ketika engkau memberikan persembahan, ayo selesaikan dulu masalah hatimu. Kalau masalah hatimu itu masih jahat, Tuhan tidak akan menerima persembahanmu. Tapi loh, kalau misalnya saya berikan persembahan dengan banyak uang, gimana? Apa bisa diterima? Bisa, tapi nanti dulu apakah itu berkenan kepada Allah atau tidak? Nah, adik-adik, ketika kita memberikan persembahan kata Tuhan, selesaikan hati kamu dulu, selesaikan masalahmu. Misalnya kepada temanmu, kamu punya masalah, suka ribut, mendendam, itu tidak boleh. Itu masalah untuk persembahan kita kepada Allah. Mungkin ketika adik-adik nih lagi ikut ibadah kan, tadi mama marah loh sama kamu, ya kan? Karena kamu malas, karena kamu tadi terlambat bangun tidur, lalu kamu diomelin. Nah, ini masalah. Nah, bagaimana kita memberikan persembahan yang baik, kata Tuhan? Kamu harus selesaikan masalahmu ini kepada mamamu, kepada papamu, yang baru kamu diomelin tadi, yang baru kamu dimarahin tadi. Minta maaf kepada papa dan mamamu. Baru ketika engkau selesaikan masalah itu, maka persembahan itu Tuhan akan perhitungkan. Nah, tahu gak adik-adik? Di dalam cerita Alkitab, di dalam Kejadian, itu menceritakan ada dua orang pemuda yang disuruh Tuhan untuk memberikan persembahan. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ya, dia tidak lain adalah Kain dan Habil. Nah, ceritanya adik-adik, ketika Tuhan pelihara Kain dan Habil sejak dia kecil sampai dia besar, Tuhan memberkati dia, memberkati Kain dan Habil. Bahkan ketika dia sudah dewasa, Tuhan memberikan berkat yang melimpah, di mana Kain dibuat berhasil menjadi petani yang hebat, dan demikian juga dengan Habel dibuatnya berhasil menjadi peternak yang hebat. Nah, ketika mereka sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah, lalu Tuhan apa? Ingin mengajarkan mereka tentang apa? Memberikan persembahan. Lalu Tuhan katakan, Kain, Habil, berikanlah persembahan untukku. Lalu Habil mulai merancangkan, kira-kira apa yang aku berikan sama Tuhan? Nah, lalu dia mencari domba yang baik, yang tidak bercela,
yang paling bagus Habel ambil. Untuk apa? Untuk dipersembahkan oleh Tuhan. Yang terbaik pokoknya mau diberikan oleh Habel kepada Tuhan sebagai persembahan. Nah demikian juga dengan Kain. Kain pun ingin memberikan yang terbaik dari hasil pertamanya, yaitu tentang hasil dari pertanian, sayur-sayuran, gandum dia berikan kepada Tuhan. Nah masalahnya adik-adik, ketika mereka memberikan persembahan itu, Tuhan tidak melihat tentang berapa besar, berapa banyak persembahan yang dia berikan, berapa harta kita yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati masing-masing dari mereka, Kain dan Habil. Nah ketika mereka memberikan persembahan, lalu Tuhan melihat, wah ternyata ada persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu persembahan siapa? Persembahan Habel, adik-adik. Kenapa? Karena selain Habel memberikan persembahan yang baik, persembahan yang hidup, dia juga memberikan hatinya yang tulus dan ikhlas, dan juga hati yang mengasihi. Itulah yang berkenan kepada Allah, sehingga persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Nah berbeda dengan Kain, adik-adik. Kalau memberikan yang terbaik, persembahan kepada Tuhan, memberikan terbaik adik-adik. Dia memberikan yang terbaik juga dari hasil pertaniannya. Tetapi Tuhan melihat masalah apa? Hati si Kain. Ternyata hati Kain bermasalah. Dia mempunyai hati yang jahat, hati yang dengki. Dan ini bisa terlihat ketika Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Dia begitu marah, dia begitu sirik kepada Habel. Bahkan dikatakan dia mulai merancangkan sesuatu yang jahat, yaitu ingin menghabiskan nyawa si Habel. Hati yang seperti inilah yang tidak Tuhan sukai. Makanya kenapa persembahan Habel terima? Karena Habel mempunyai hati yang baik, tidak jahat seperti hati Kain. Nah adik-adik, ketika kita memberikan persembahan, Tuhan pun menginginkan supaya hati kita mempunyai hati yang baik seperti Habel, supaya persembahan kita diterima oleh Tuhan. Nah yang kedua adik-adik, tidak kalah pentingnya, yaitu ketika kita memberikan persembahan, Allah bisa menerima persembahan kita. Yang kedua adalah yaitu hati yang mengampuni, yaitu di ayat ke-24 dikatakan begini, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan katakan, berikanlah hatimu untuk berdamai, berikanlah hatimu penuh dengan pengampunan. Adik-adik, mudah sekali ya kita berkata, oh saya bisa nih mengampuni orang lain. Mudah kita berbicara adik-adik. Bahkan kita bisa bernyanyi gini, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Wah, kita bisa mengampuni lebih sungguh dengan bernyanyi dengan baik adik-adik. Tetapi masalahnya adik-adik, ketika kita disuruh mengampuni dengan sungguh, bisa gak? Sulit adik-adik. Sulit sekali kita mengampuni dengan sungguh. Kenapa? Ketika kita mau mengampuni dengan sungguh, dalam keadaan diri kita yang berdosa, kita tidak mampu untuk bisa mengampuni. Tetapi kita bisa mengampuni orang lain ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus, dan di situ ada kasih Tuhan hidup di dalam kita. Maka kita bisa mengampuni sebesar apapun kesalahan orang lain, kita bisa mengampuni. Kenapa? Karena kita sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan, di mana dosa kita sudah diampuni. Di situ kita juga bisa mengampuni, karena ada Tuhan Yesus yang sanggup untuk memberikan kita bisa mengampuni orang lain. Nah adik-adik, suatu peristiwa ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tahu gak adik-adik? Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengalami namanya penyesahan, yaitu dia dicambuk, dipukul, dihina, diludahin, bahkan dia ditampar,
Tuhan Yesus begitu kasih. Dia tidak mau untuk melakukan pembalasan kepada orang yang menyakiti. Bahkan di kayu salib, orang-orang lain menghina dia, mengolok dia. Dia katakan, "Hei Yesus, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Jangan orang lain yang kamu selamatkan. Masa diri kamu tidak kamu bisa selamatkan?" Adik-adik, suatu olokan menganggap bahwa Yesus tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Kira-kira Tuhan Yesus mau gak? Bisa gak menyelamatkan adik-adik? Bisa adik-adik. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan dirinya turun dari salib. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu semua. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia mau mati. Karena dengan mati, dia bangkit. Ketika dia bangkit, itulah dia mendapatkan kemenangan, mengalahkan kuasa maut. Sehingga kita yang dulu kita berdosa, hidup kita, dosa kita sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita dimenangkan. Inilah pengampunan Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada kita orang yang berdosa. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus saja mau mengampuni kita orang berdosa, terlebih kita. Tuhan menginginkan supaya kita mempunyai hati yang penuh pengampunan. Ketika kita mempunyai pergumulan di dalam mengampuni kepada teman-teman kita yang jahat, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mengampuni dia, untuk tetap mengasihi dia. Mungkin sulit, tetapi Tuhan mengajak untuk kita tetap bisa mengampuni. Dan inilah adik-adik, ketika kita mau persembahan kita diterima oleh Tuhan, ada dua hal yang harus diperhatikan, kata Tuhan. Pertama, kamu harus mempunyai hati yang penuh dengan kasih. Yang kedua, kamu juga harus punya hati yang harus mengampuni. Harus memiliki kasih seperti kasih Tuhan Yesus. Harus memiliki hati mengampuni seperti hati Tuhan Yesus yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, ketika kita sudah memiliki hati ini, percayalah, ketika kita melakukan persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan persembahan kita. Tuhan akan menerima persembahan kita. Seperti Tuhan juga menerima persembahan Habel. Karena kita melakukan dengan hati yang penuh kebaikan dan hati yang penuh dengan sukacita dan keikhlasan. Nah, biarlah hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh kita simpan, kita lakukan, maka Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk boleh memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Kami mau hidup sesuai dengan teladan Tuhan, memiliki kasih dan memiliki hati yang mengampuni. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik, seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Wasaan, kita harus memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi dan hati yang mengampuni. Jadi ketika kita memberikan persembahan, kita harus terlebih dahulu mengasihi sama kita, mengampuni orang-orang di sekitar kita. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan pada saat ini. KASIH. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik.
K-A-S-I-A. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, kita masuk ke dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah pemenang kuis minggu kemarin. Nah adik-adik dapat melihatnya ya. Selamat kepada pemenang. Yeay! Nah, adik-adik untuk pengumuman kedua, di dalam langkah Paskah ini kita akan sama-sama mengikuti lomba mewarnai. Nah, adik-adik dapat mengambil gambarnya di TU Gereja dan paling lambat dikumpulkan pada tanggal 28 Maret 2021 dan akan dicari 6 pemenang. Jangan lupa ikutan ya adik-adik. Nah, pengumuman yang ketiga, seperti biasa, di akhir ibadah kita akan ada kuis. Nah adik-adik jangan lupa untuk menjawab kuisnya ya, karena akan dicari 3 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan 1 voucher candy. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah minggu depan jam 10 pagi. Oke, dadah, sampai jumpa lagi.